Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dari kelas PBA 1A akan mempresentasikan mengenai bagian awal karya ilmiah. Baik, sebelum menginjak ke pembahasan materi yang lebih dalam lagi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Dwi Nur Maisah NIM 2131-21011. Yang kedua yaitu Saudara Hubbatul Ihsan Zana dengan NIM 2131-21026. Dengan dosen pengampu makul mata kuliah Bahasa Indonesia Ibu Afiati Handayu Diah Fitriani SPD MPD. Baik, di sini kami akan membahas mengenai bagian awal karya ilmiah. Bagian awal karya ilmiah itu sendiri yang pertama yaitu halaman sampul depan, yang kedua halaman sampul dalam, yang ketiga halaman pengesahan, yang keempat halaman persetujuan, yang kelima pernyataan keaslian data, yang keenam kata pengantar, yang ketujuh abstrak, dan yang terakhir 8 yaitu daftar isi, daftar tabel, dan lain-lain. Bagian karya ilmiah yang paling awal yaitu halaman judul depan. Halaman sampul dengan merupakan sampul dari karya ilmiah praktek akhir praktek kerja lapangan. Judul dibuat singkat, tepat, logis, dan informatif. Maksimal yaitu 12 kata. Apabila terpaksa tidak dapat dibuat judul yang singkat, maka dapat dibuat sebuah subjudul di bawah judul pokok yang hurufnya lebih kecil dan merupakan kalimat penjelas. Yang selanjutnya yaitu halaman sampul dalam. Isi halaman sampul dalam sama dengan halaman sampul depan, tetapi dibuat di atas kertas putih yang sama dengan kertas naskah atau materi karya ilmiah praktek akhir ataupun praktek kerja lapangan tercantum judul karya ilmiah praktek akhir ataupun praktek kerja sebuah lapangan. Nah, bagian awal karya ilmiah yang selanjutnya yaitu halaman pengesahan. Halaman ini merupakan lembar pengesahan karya ilmiah praktek akhir ataupun praktek kerja lapangan oleh ketua. Halaman ini memuat tanggal karya ilmiah praktek akhir ataupun praktek kerja lapangan yang diujikan dan nama penguji karya ilmiah praktek akhir ataupun praktek kerja lapangan. Selanjutnya yaitu halaman persetujuan. Halaman persetujuan merupakan lembaran persetujuan karya ilmiah praktek akhir atau praktek kerja lapangan oleh pembimbing karya ilmiah praktek akhir ataupun praktek kerja lapangan dan ketua bagian sesuai tempat si pembuat mengambil bidang penulis karya ilmiah praktek akhir ataupun praktek kerja lapangan. Pernyataan keaslian merupakan lembar yang mana berisi mengenai pernyataan formal penulis bahwa penulis berani menjamin bahwa karya penulis asli, dan apabila ditemukan ketidakaslian atau ternyata idenya meniru milik orang lain dan sebagainya, maka penulis berani mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku, bahkan bisa berada di meja hukum. Abstrak. Kata abstrak ditulis di bagian tengah halaman, kemudian di bawah kata abstrak ditulis nama penulis, tahun penulis, serta judul yang dicetak miring. Abstrak merupakan rangkuman karya tulis yang berisi secara padat intisari dari penelitian yang mencakup latar belakang masalah yang diteliti, metode yang digunakan, hasil yang diperoleh, serta kesimpulan dan saran. Di bawah rangkuman isi karya tulis, kata-kata kunci diberikan. Abstrak bermanfaat untuk membantu pembaca menemukan gambaran mengenai isi karya tulisnya sesuai dengan kebutuhan minat dari pembaca dan perlu untuk dibaca lebih lanjut. Kata pengantar diawali dengan kalimat yang dapat mengantarkan pembaca untuk tertarik terhadap hasil praktek yang telah dilakukan, menonjolkan keistimewaan karya ilmiah yang disajikan. Halaman ini dapat dimanfaatkan pula untuk menyampaikan rasa terima kasih pembuat karya ilmiah praktek akhir atau praktek kerja lapang kepada mereka, baik individu maupun instansi, dan pihak tertentu yang telah membantu dalam praktek sampai terselesaikannya karya ilmiah praktek akhir atau praktek kerja lapang. Apabila jumlah yang harus mendapat ucapan terima kasih banyak, maka harus diatur sedemikian rupa sehingga kata pengantar tidak bertele-tele.
Ucapan terima kasih yang pertama ditujukan kepada direktur atau rektor, ketua jurusan, dosen pembimbing, dan seterusnya kepada instansi pihak lain yang mendukung praktek. Daftar isi merupakan petunjuk bagi pembaca tentang nomor halaman dan topik tertentu. Daftar isi memuat judul besar atau bab, kemudian judul kecil atau subbab, sub-subbab dengan nomor halamannya. Jika judul kecil juga dimuat, maka judul kecil itu ditempatkan lebih masuk di bawah judul yang lebih besar. Daftar tabel, gambar, lampiran, dan istilah. Daftar tabel, gambar, lampiran, dan istilah disajikan dalam halaman lampiran tersendiri. Baik, semoga video kami bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian dari kami, apabila ada salah kata dalam menjelaskan materi di dalam video, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.